Kalau kita lihat pada awal-awal dulu, pada tahun 2008, dikala kita baru hanya sedikit, dikala itu kita hanya berjumlah belasan orang, sehingga jika ada seseorang waktu itu di antara umat ini yang datang kepada kita untuk berobat, ada mereka punya penyakit, berobat ke tempat kita, berobat ke surau kita, sehingga ketika itu hanya beberapa orang saja yang bisa menanganinya. Tapi alhamdulillah, ada sesuatu hal mungkin secara akal memang tidak bisa kita terima. Ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, ada maunah yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya ketika itu, karena kita jamaah belum banyak, yang ada ketika itu hanya kiai dengan beberapa orang anggotanya. Ada seseorang yang sakit, yang patah ketika itu datang ke majelis, patah tulang, dan beliau ini adalah orang susah. Beliau mempunyai anak 7 orang, dan ketika itu tidak ada lagi pertolongan. Kalau kita tidak tolong dan ia tidak sembuh, siapa yang akan mengurus anaknya? Dengan izin Allah, atas pertolongan Allah ketika itu, Allah berikan sebuah pertolongannya, Allah berikan maunahnya, sehingga beliau dipegang oleh kiai ketika itu, yang kondisi pahanya patah tulang, ataupun kalau bahasa kita patah tebu. Seketika itu, ketika diterapi, ketika diobati, alhamdulillah atas izin Allah, ketika itu juga beliau sehat. Allahu Akbar. Ini merupakan maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi contoh-contoh lain yang kita semua merasakan, yang kita semua juga menyaksikan kebesaran Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping itu juga alhamdulillah kita Majelis Zikir Al-Hidayah Asia Pasifik, di samping kita meluruskan tauhid umat, kemudian mengajak umat kepada kebenaran, memberantas kesyirikan-kesyirikan, kita juga telah membuka badan usaha di bidang ekonomi. Seperti dulu kita telah mendirikan BMT, Bank Muamalat wa Tamwil, Majelis Zikir Al-Hidayah Asia Pasifik. Kemudian di sisi peternakan, usaha peternakan, alhamdulillah kita juga telah merintisnya, dan saat ini memang masih berjalan. Kita juga telah membentuk perkebunan-perkebunan, dan kita juga alhamdulillah ke depan kita berusaha untuk mendidik umat ini dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk pesantren-pesantren, sekolah-sekolah terpadu, kemudian bahkan nanti akan sampai kepada universitas. Dan itu semua, kalau nanti sudah sampai saatnya, kita tidak akan pungut biaya terhadap sekolah-sekolah yang kita dirikan. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Karena kita ketahui bahwasanya ilmu tidak boleh dijual. Ilmu tidak boleh dijual. Kalau perlu besok orang tuanya mendaftar kepada kita. Kita telah membentuk sebuah sekolah, sebuah pesantren. Orang tuanya mendaftar kepada kita, dan kita akan uji orang tuanya untuk mengaji. Kita uji orang tuanya untuk sholat. Kita uji orang tuanya untuk berinfak. Dan itu merupakan sebuah persyaratan untuk memasuki sekolah-sekolah yang ada di MZA. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir izinkan kami menyampaikan Majelis Zikir Al-Hidayah dalam data
bahwasanya pada saat ini kita telah membina anak yatim, telah mengurus fakir miskin, dan kita tidak hanya menyantuni sekali setahun. Prinsip kita adalah mengurus umat, anak yatim, fakir miskin, kaum duafa, semampu kita berupaya terhadap harta yang kita punyai harus kita keluarkan untuk mereka ini. Kita urus mereka sedemikian rupa sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa anak yatim itu lebih engkau sayangi dan lebih engkau didik dan lebih engkau perhatikan daripada anak kandungmu. Dan ini telah dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam data yang telah kita kumpulkan bahwasanya di Riau ini kita telah mempunyai lebih kurang 1.789 anak yatim dan fakir miskin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian begitu juga di Asia Pasifik. Secara keseluruhan kita jumlahkan bahwa data fakir miskin dan anak yatim pada saat ini berjumlah 2.049 orang. Allahu Akbar. Dan begitu juga tempat wirid. Di Riau ini kita telah mempunyai tempat wirid baik dalam bentuk surau ataupun dalam bentuk rumah-rumah yang mana jemaah-jemaah 1, 2, 3, 4 berkumpul mengadakan perwiridan, dan itu telah berjumlah di Riau ini sebanyak 176 tempat ataupun surau. Begitu juga di Asia Pasifik kita telah memiliki surau sebanyak 384 surau. Allahu Akbar. Terakhir, kami akan menyampaikan di samping tempat kita juga memiliki jamaah. Kalau di Riau ini kita telah mempunyai jamaah lebih kurang 32.132 orang. Itu beserta istrinya, beserta anaknya, dan juga beserta jemaah-jemaah lainnya. Allahu Akbar. Secara keseluruhan jumlah jemaah Majelis Zikir Al-Hidayah Asia Pasifik yaitu berjumlah lebih kurang 239.432 orang, dan ini telah sampai ke India, telah sampai ke Hong Kong, ke Thailand, kemudian Singapura, Malaysia, Patani di Filipina, di Thailand, ya, di Filipina, Mindanao, dan itu semua adalah merupakan upaya kita untuk meluruskan umat, upaya kita untuk mempersatukan umat ini agar benar-benar menyembah kepada Allah, agar tidak mensyirikatkan Allah, dan itu adalah misinya para nabi dan para rasul. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nun wal qalami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.